Assalamualaikum guys, halo YouTube hangat dari sekarang begini dulu welcome back to my channel Faris Alfarisi. Oke, karena banyak sekali yang tanya sekarang kerja apa sih, setelah itu banyak yang minta spill dong pekerjaannya saat ini, kok sering banget izinnya dan lain sebagainya. Oke, here we go. Jadi kita di sini akan menebang pohon guys, tapi tenang saja guys, ini bukan penebangan liar atau illegal logging dan lain sebagainya. Di sini yang paling saya suka ialah orang-orangnya guys, karena di sini nyaman banget, orang-orangnya asik, seru, lucu-lucu, dan gak ada yang toksik guys. Dan kebetulan teman saya yang membuat saya berada di sini ialah seorang yang gemar menyambung silaturahim, dan itu yang bikin jadi nilai lebih untuk benar-benar nyaman atau betah bekerja seperti ini. Di sini pekerjaan saya menjadi seorang kameramen untuk channel YouTube Zain AG Channel dan channel-channel yang lain. Kenapa yang saya sebutkan hanya yang Zain AG Channel? Karena alhamdulillah channel tersebut telah mencapai 100.000 subscriber. Dan kemarin gue udah merasakan pegang silver play button guys. Entahlah kapan channel gue nyusul nih, doain aja ya guys dan support terus guys. Ekspektasi saya mengapa saya setuju dan menerima ajakan dari teman saya untuk collab bersama dalam membuat konten-konten seperti ini ialah untuk menyimbangkan aktivitas sehari-hari. Karena biasanya saya seringkali hanya di depan layar atau pekerjaan-pekerjaan indoor karena sebagai pekerja kreatif. Ceritanya ingin pekerjaan yang lebih memacu fisik lagi guys daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan ternyata betul, apalagi kita telah melewati bulan Ramadan dengan bekerja seperti ini, kita jadi tahu susahnya pekerjaan orang lain dan kita jadi lebih menghargai dong guys. Kalau prinsip aku sih semua pekerjaan itu baik, semua pekerjaan itu bagus, semua pekerjaan itu mulia gitu. Bukan tentang banyak atau sedikitnya, yang penting itu soal keberkahannya begitu guys. Dan di sini yang paham kayu ini kita selalu nemuin golden treasure gitu. Ini kualitas-kualitas yang istilahnya bintang 5 kalau yang paham nih ya. Apakah resiko terbesar dari pekerjaan seperti ini, apalagi di bagian kameramennya, ialah tertimpa pohon atau pohon itu terkadang nyangkut di bagian yang lain sehingga yang bagian yang lain itulah yang kena kita. Seperti ini guys, kita kabur gitu. Pernah nggak mas gitu, misalnya ada yang tanya kena gitu. Udah pernah sekitar 3 atau 2 kali dan kenanya itu selalu di bagian kepala guys. Pernah itu ketika di bulan Ramadan, karena tertimpa 1 kali itu, padahal bukan tertimpa langsung, hanya tertimpa sangkutan yang tertarik saat pohonnya jatuh guys. Dan itu pun rasa nyerinya atau sakitnya itu sampai bertahan lama guys. Bahkan di sepanjang Ramadan itu ketika kita sampoan, ketika kita tidur, ketika kita pegang-pegang kepala itu masih ada nyeri-nyeri gimana gitu. Ya karena kesalahan pribadi sih, jadi sama beliau-beliaunya itu udah dibilangin nanti kalau gini-gini itu dijelas-jelaskan seperti apa, jatuhnya kemana, kalau melihat seperti ini arahnya kemana gitu. Terus kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti apa. Tapi terkadang kita agak ngeyel gitu sih ya, namanya ya biasa gitu lah. Dan akhirnya kena batunya. Biasanya guys itu diangkat pakai mesin juga guys, tapi karena mungkin untuk menghemat biaya atau memang karena ini pekerjaannya udah banyak banget, jadi sekalian diangkat oleh mereka guys. Jadi gotong royong mengangkat pohon yang udah dipotong. Kalau bagian ini sih yang paling unik itu ketika gotong royongnya gitu guys. Jadi kita keinget sama pelajaran BPKN waktu SD, waktu SMP dan lain sebagainya. Enggak gitu. Nah ini kita lanjutkan. Setelah itu ya ada bagian-bagian yang lain yang menarik itu ialah ketika menarik guys. Jadi ketika pohon itu mungkin ya karena condongnya itu ke arah yang tidak diinginkan, itu perlu ditarik. Meskipun di bagian menebangnya atau memotongnya itu udah istilahnya di kawah. Di kawah itu istilahnya diarahkan jatuhnya kemana gitu. Tapi karena pohonnya condongnya berlawanan, itu perlu tenaga untuk menariknya. Dan saat menarik ini guys, ini bagian yang cukup menarik juga guys. Lihat aja nih guys, selalu ada sorakan untuk penyemangat gitu guys. Dan mereka itu bersorak sendiri, tidak ada cheerleader ya di sini. Masa gue jadi cheerleader? Intinya seru-seru dan keren-keren gimana gitulah pekerjaan kayak gini. Dan itu kita hampir setiap hari itu kita bisa traveling keliling-keliling. Dan tahu sendiri lah gue dari dulu suka banget jalan-jalan gitu guys, sepedaan kemana dan lain sebagainya. Kalau kata teman-teman yang baru tahu kalau pekerjaan gue sekarang begini, itu mereka bilangnya tertarik banget ketika pengen lihat pohonnya pas jatuh gitu guys. Nah ini guys, lihat nih kualitasnya, kualitas bintang 5 ini guys. Pohon jati yang sangat mahal. Oke, gue break sebentar, kalian nikmati original konten tanpa suara saya.
Oke guys, gue kembali udah disemprit guys soalnya. Jadi inilah alasan kenapa saya sering izin terus sering kali terlambat oleh suatu hal, karena memang ini acaranya sering kali di luar kota guys. Dan tidak hanya itu aja, biasanya itu dari pagi sampai petang gitu. Pulangnya itu udah malam-malam gitu, sore sih, tapi udah mau menjelang maghrib begitu. Kenapa kok bisa lama ya? Karena ini para pekerja tidak hanya mengurusi satu atau dua pohon aja guys. Ini sampai satu lahan itu kadang-kadang diminta untuk mengkosongin gitu guys sama yang punya. Alias ada yang jual juga begitu. Dan itu istilahnya pohonnya itu banyak. Jadi satu pohon aja prosesnya bisa beberapa menit gitu. Mungkin ada yang sampai setengah jam atau bahkan 1 jam, itu tergantung pohonnya juga guys, dan tergantung prosesnya. Ada yang pohonnya itu terlalu besar, ada yang sulit jatuh, terus ada juga prosesnya itu yang benar-benar manual, hanya mengandalkan tenaga manusia gitu guys. Jadi yang kita ikuti dan kita syuting itu tidak hanya ini guys, karena ada beberapa tempat, beberapa orang yang memang pekerjaannya adalah mencari kayu begitu guys. Tapi sekian kalinya kita syuting dan bekerja menjadi kameramen buat Lumberjack seperti ini, baru di sini aja yang bisa sebanyak ini dan pekerjanya juga sebanyak ini guys. Nah mungkin kalau yang lain itu hanya 1 atau 2 truk saja, yang ini itu bisa 3, kadang 5, kadang berapa gitu guys, banyak banget. Nggak hanya itu aja, jadi kita juga ada beberapa operator. Jadi operator itu ialah orang yang memegang sensornya guys. Dan ternyata yang menjadi fakta yang memang sedikit lucu gimana gitu, ialah ternyata operator itu mempengaruhi juga dari penonton guys. Jadi penonton itu seakan-akan kalau operatornya gini-gini itu ada yang suka, ada yang enggak begitu. Jadi otomatis kita juga mengikuti alurnya penonton gitu. Jadi kita yang shoot itu operator yang ini begitu misalnya. Lucu kan? Dan kayunya sebesar ini itu jangan dikira ringan gitu guys, meskipun diangkat orang banyak. Ini aja pakai dengan cara ditumpangkan di belakang truk, setelah itu truknya mundur gitu guys. Ya kreatif kan, lihat seperti berikut. Nah jadi dia keangkat sendiri, setelah itu kita tinggal menyesuaikan belakangnya. Awalnya saya berpikir juga seringkali apakah bisa muat begitu loh, soalnya gede banget kayunya. Bahkan ini truknya aja sampai masih sisa gitu menonjol ke belakang, ternyata bisa. Dan membingungkan juga ketika nanti menutupnya gimana gitu, ternyata juga bisa guys. Ternyata ada diikat-ikat pakai rantai gitu, setelah itu baru dibawa ke tempat tujuan. Dalam hati gue itu sebenarnya juga pengen bantu, terus pengen apa istilahnya kayak latihan-latihan fisik begitulah. Ya namanya pengen adaptasi, karena jujur aja pergelangan tangan saya itu kecil banget. Sama murid-murid saya itu bahkan lebih gede pergelangan tangannya murid-murid saya gitu. Ya karena saking pekerjaannya seringnya hanya ngetik-ngetik gitu, ngedit-ngedit, pegang mouse di komputer, indoor. Jadi itu rasanya pengen juga ikut nyoba-nyoba angkat-angkat yang berat begitu ya guys, supaya dapat memacu fisik gitu. Jadi bisa fisiknya adaptasi mungkin ke dalam bentuk yang lebih baik. Jadi nggak kecil banget gitu loh guys. Tapi faktanya gue tuh hampir nggak pernah juga guys bisa bantu-bantu angkat-angkat gitu, karena pegang kamera. Kalau kita bantu angkat pun kita bisa kehilangan momen begitu. Pernah nggak bisa gitu? Ya bisa ketika mungkin di sesi yang lebih free, hanya sedikit gitu. Dan yang kecil-kecil juga sih biasanya bantu-bantunya. Kalau yang besar-besar ini agak nggak pede juga, nanti malah ngerepotin atau malah mengganggu bisa jadi kan. Beliau-beliau semua udah maklum kok guys, misalnya ketika orang-orang susah-susah kok ini malah cuma video aja gitu. Pernah nggak ada komen gitu? Saya rasa nggak pernah sih, belum pernah dapat komen kayak gitu. Dan beliau-beliau itu udah tahu kalau kita itu tukang syuting dan kerjaannya itu nyuting mereka semua gitu, aktivitasnya gitu. Dan memang beberapa saat yang lalu kita sempat kena mental begitu ya, karena beliau semua itu memberondong saya dengan pertanyaan, kok belum diupload, terus kok yang disuting cuma operatornya doang. Ya kita ini istilahnya cuma tukang syutingnya dan editor, terus yang upload itu yang teman saya yang saya ikuti gitu. Saya juga bilang begitu. Setelah itu kemarin ada bucil-bucil kan. Nah ketika ada bucil-bucil itu biasanya kalau saya ditanya orang itu selalu bilang nama channelnya Zain AG Channel, terus Marto Mar Channel gitu. Namun ketika kemarin beda, ketika yang tanya itu bucil-bucil, katanya mas channel YouTubemu apa, ada gaming nggak gitu. Akhirnya saya bilang saya juga punya channel sendiri namanya Faris Alfarisi begitu. Nah terus didengar juga sama para pekerja, loh
beda toh gitu. Lo kamu punya channel sendiri toh. Lah terus mereka kayak ada ide gitu, kenapa kamu nggak upload juga kegiatan kita gitu. Lah saya istilahnya agak gimana gitu loh. Nanti takutnya malah malah gimana ya. Malah ada dualisme dalam bekerja, takutnya gitu, nanti bisa nggak fokus takutnya. Meskipun beberapa saat berlangsung itu saya juga nggak pernah upload video tentang nebang, video tentang angkut dan lain sebagainya di channel sendiri. Dan itu ternyata ada beberapa teman-teman pekerja di sini itu sudah mengunjungi channelnya gitu. Terus malah lihat yang ceramah lah, malah lihat yang itu. Tapi nggak apa-apa, bagus-bagus juga sih. Dan untuk sesi yang saat ini itu kebetulan agak ada waktu yang free gitu, jadi kita nggak ketinggalan momen. Jadi kita sempet juga ngevlog sedikit, sempet juga sedikit ambil momen untuk video yang mereka inginkan gitu guys. Jadi kita sedikit aja gitu, mungkin hanya kali ini aja kita upload di sini dan semoga bermanfaat. Dan apabila ini istilahnya kalian ingin lanjut, silahkan komen di bawah. Nanti kalau ingin dirutinkan juga saya izin dulu ya guys sama teman saya, karena istilahnya saya itu cuman ikut teman saya, jadi kalau mau apa-apa ya harus izin dong, nggak boleh istilahnya melangkah sendiri gitu ya. Dan saya itu jangan disalah-salahkan, nanti kena mental lagi malah gimana gitu. Jadi syutingnya itu nggak enak gitu, ketemu teman-teman dibilangin gini gitu, terus di istilahnya kayak disalah-salahin lah, yang di shoot itu doang, terus yang dimasukin itu doang. Bro, ini kita udah berusaha juga. Oke, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf setulus-tulusnya. I hope see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.